Assalamualaikum Mbak Yulia. Waalaikumsalam. Iya, ini benar kan ya dengan Mbak Yulia? Iya Bu, benar. Iya, Mbak Yulia gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, saya sendiri juga kabarnya baik. Nah, oh iya, ngomong-ngomong, akhir-akhir ini Mbak Yulia lagi sibuk ngapain ya? Saya akhir-akhir ini sibuk daring perkuliahan Ibu, tapi ada beberapa kegiatan seperti kegiatan proyek kemanusiaan yang harus dilakukan secara langsung terjun di lapangan begitu Ibu. Memang boleh Mbak ya kan perkuliahannya daring nih Mbak, kok diperbolehkan ada kegiatan offline terjun ke lapangan, apalagi kan itu berhubungan dengan masyarakat kan Mbak ya? Itu kan salah satu jurusan dan juga salah satu program dari apa itu Bu? Yang harus diwajibkan dari jurusan begitu. Begitu ya. Iya, iya, iya. Kalau kuliah daring gimana, Mbak? Pengalamannya, rasanya gimana, Mbak? Pasti kalau kuliah daring itu ada plus minusnya ya Ibu, beda begitu dari yang offline. Namun kalau yang kuliah online itu lebih fleksibel sih Bu, kalau kuliahnya daring begitu. Tapi ya begitu, pasti ada kendala sinyal, terus sama juga sering mengalaminya begitu. Terus selain ini ya Ah, gitu. Berarti kalau di kuliah daring ini tugasnya menurut Mbak Yulia itu lebih banyak, Mbak ya, daripada perkuliahan secara offline gitu, Mbak. iya Ibu, benar, lebih banyak. Hmm, iya. Terus kalau misalnya gini ada waktu ketemu nggak sama teman-teman kayak ngadain ketemuan nih lama nggak ketemu gimana? Iya Bu, kalau online begini, aduh sulit banget ya Bu ya ketemu sama teman mungkin Iya cuma benar. bisa lewat online begitu, mungkin bisa VC, kemudian kelas saja juga Zoom begitu Bu, namun juga tidak setiap kali pertemuan melakukan Zoom, jadi ya sulit begitu Bu ketemu sama teman-teman. Iya. Namun eh. karena ada kegiatan kampus ini Bu, jadinya bisa ketemu sama teman-teman sih Bu. Oh, berarti sekarang Mbak Yulia lagi ngekos di Malang ya gitu? Iya Bu, benar. Nah, berarti sebelumnya di rumah nih Mbak ya. Kalau di rumah kegiatannya ngapain Mbak? Sibuk ngapain gitu? Kalau di rumah itu biasanya ya selain tugas perkuliahan secara online, saya juga bantu-bantu ibu di rumah begitu Bu. Pekerjaan di rumah juga bersih-bersih, Hmm. nyapu-nyapu, begitu bantuin ibu masak, begitu sih Bu kalau di rumah. Namun sekarang pesan begitu Ibu. Iya, ya. Orang tuanya kerja semua Mbak apa gimana? Kalau ayah bekerja, kalau ibu itu di rumah saja Bu. Tapi juga kan tetap bantu-bantu pekerjaan ibu di Mm-mm. rumah. Iya. Kemudian saya juga membantu begitu sadar begitu Bu, pekerjaan ibu juga banyak, jadi saya juga bantu bantu meringankan pekerjaan ibu saya begitu. Wah, begitu ya. Wah, berarti Mbak Yulia ini termasuk orang yang pandai banget ya bagi-bagi waktu bisa bantu-bantu orang tua, terus juga tadi katanya juga tugasnya banyak, terus juga kan ada kegiatan pasti sebelum-sebelumnya ada rapat secara online gitu kan Mbak ya? Iya ibu benar, tapi
Saya ada kendala, Bu, sebenarnya. Saya itu ada kendala di bagi waktu begitu, Bu. Makanya saya kemarin-kemarin menghubungi Ibu begitu ingin cerita. Iya, iya. Sebelumnya terima kasih sekali ya Mbak Yulia sudah mempercayai saya untuk mendengarkan cerita dari Mbak Yulia. Saya di sini juga mengerti posisi Mbak Yulia dan memahami apa yang dirasakan Mbak Yulia itu sekarang bagaimana. Mbak Yulia tidak usah malu untuk bercerita dengan saya. Mbak Yulia tenang saja, karena di sini saya juga akan menjamin kerahasiaan dari semua informasi dari Mbak Yulia. Saya tidak akan membocorkan kepada siapa-siapa terkait semua apa yang diceritakan oleh Mbak Yulia tanpa perizinan Mbak Yulia terlebih dahulu. Nah, dan perlu diingat juga Mbak ya, di sini saya itu hanya sebagai konselor, di mana saya ini hanya membantu Mbak Yulia dalam mencari jalan keluar masalah Mbak Yulia. Namun, tetap Mbak Yulia sendiri yang mengambil keputusan dalam mengatasi masalah yang Mbak Yulia hadapi. Begitu. Nah, bisa dipahami, Mbak? Iya, Oke. Di sini saya ada waktu sekitar 40 menit. Nah, namun jika nantinya ada hal yang mau disampaikan lagi kepada saya atau nanti di akhir kita mau membicarakan hal lain atau mau mengevaluasi tindakan yang sudah ada, Mbak Yulia bisa menghubungi saya lagi dan kita akan membuat janji di lain hari. Gitu ya, Mbak? iya Ibu, siap. Oke, iya sebelumnya saya izin untuk merekam kegiatan ini terlebih dahulu ya Mbak ya. Tapi Mbak Yulia tenang saja, ya ini tidak akan saya sebarkan kemana-mana. Ini hanya untuk kepentingan dari hasil konseling nantinya, gitu. Oke, Baik Ibu. iya. Terus nanti jika di pertengahan kegiatan ini terus atau belum selesai, Mbak Yulia ataupun saya ada kendala jaringan, tiba-tiba live dari room Zoom ini nanti bisa langsung saling menghubungi lewat WhatsApp ya Mbak ya, saling mengkonfirmasi begitu. Iya Ibu, baik. Oke, nah kalau gitu sekarang silakan Mbak Yulia bisa menyampaikan hal-hal yang memang ingin diceritakan kepada saya. Silakan Mbak. Jadi gini, sepertinya saya sampaikan dari awal tadi saya memiliki kesulitan untuk mengatur waktu saya sehari-hari begitu, Bu. Oh iya iya. Tadi Mbak Yula juga sudah sempat menyinggung tentang hal tersebut ya. Kalau boleh tahu itu sudah terjadi memang sejak perkuliahan dari ini yang dikatakan Mbak Yuda ini apa memang sudah sejak lama Mbak ya sebelum-sebelumnya gitu? Sebenarnya permasalahan saya itu sudah sejak lama sih Bu, tapi lebih terlihat dampaknya itu mulai perkuliahan ini dekat Oh, dampaknya dekat seperti ini apa begitu. Mbak ya kalau di kehidupan yang Mbak Yulia rasakan? Jadi gini, ini kan perkuliahannya dilaksanakan secara daring begitu Bu. Ya tentunya waktunya perkuliahan itu sangat fleksibel, tetapi tugas yang diberikan itu menurut saya sangat banyak. Jadi saya kewalahan untuk mengejarnya begitu Bu. Apalagi belum lagi dari deadline hari Senin, kemudian hari Selasa sudah kuliah lagi. Kemudian Hmm. hari Rabu juga kuliah lagi, belum lagi ada deadline yang sebelum-sebelumnya begitu, Bu. Iya, iya, begitu. Oke. Eh, Terus menurut Mbak Yulia itu apakah ada faktor lain yang menyebabkan Mbak Yulia ini kesulitan untuk mengatur kegiatan Mbak Yulia sehari-hari?
Iya, Ibu, ada. Nah, ini itu saya gara-gara tidak langsung mengerjakan tugas saya begitu, Bu. Jadinya saya itu tugas saya jadi menumpuk, kemudian saya itu jadi lelah begitu, Ibu, mengerjakannya. Padahal kan hari-hari selanjutnya itu pasti ada kuliah dan juga ada tugas tambahan lagi begitu, Ibu. Hmm. Iya ya, apakah Mbak Yuli, iya sebelumnya kan udah ada tugas banyak Mbak ya, terus deadline-nya katanya Mbak Yuli itu uh, saling berdekatan atau sama gitu. Nah, itu ada langkah yang apa ada Mbak Yuli itu sudah melakukan langkah seperti apa ya mengerjakan tugas tersebut itu secara langsung untuk meminimalisir hal tersebut. Apakah sudah Mbak Yulia lakukan atau ada apa langkah yang lain? Sebelumnya saya belum melakukan hal-hal tersebut sih, Bu. Soalnya saya juga masih bingung, tugas-tugas saya itu masih menumpuk begitu, Ibu. Jadi belum bisa memikirkan hal-hal tindakan yang untuk melakukan apa untuk mengatasi hal tersebut gitu, Ibu. Begitu ya. Jadi, nah kalau di rumah ini kan pasti apa yang pernah yang dikatakan Mbak Yulia di awal tadi kan kalau di rumah sibuk bantu-bantu orang tua. Nah, itu mungkin kendala yang ada di rumah. Nah, sekarang kan Mbak Yulia lagi posisinya ngekos nih nggak di rumah. Nah, apa untuk mengerjakan tugas itu masih ada kendala, masih kesulitan karena kan sudah tidak bantu-bantu orang tua lagi, masih sudah di kos gitu. Kalau saya masih sama sih, Bu, sebenarnya. Saya masih menunda tugas-tugas saya sih, Bu. Jadinya saya lelah mengerjakannya, soalnya kan sekarang kan di kampus ada kegiatan begitu yang diharuskan terjun langsung ke lapangan. Dan saya juga ikut organisasi, pasti ada tugas-tugas saya Iya. yang diberikan oleh dosen-dosen waktu perkuliahan begitu. Iya, iya, iya. Ah, kalau boleh tahu kegiatan yang di kampus itu yang katanya tadi apa, proyek kemanusiaan itu kegiatannya ngapain aja sih Mbak kok sampai membuat Mbak Yulia ini kayak ngerasa capek banget gitu. Kalau di kampus itu proyek kemanusiaan ya, Bu, ya. Kalau di sana itu setiap hari ada kegiatan, yaitu menyusun proker. Nah, selain itu ada juga rapat-rapat buat mempersiapkan program-program yang diberikan di kecamatan. Begini, Bu, sebenarnya kami itu dibagi setiap kecamatan begitu, dibagi setiap kelompok. Nah, di setiap kelompok itu pasti ada beberapa anggota begitu, Bu. Dan di sana ada tugas dan tanggung jawab masing-masing. Selain itu, ada beberapa yang jadi PJ, proker yang dikerjakan Iya. untuk memberikan layanan ke masyarakat begitu, Bu. Jadi, saya kan juga salah satu PJ dari program yang diberikan di salah satu kecamatan tersebut. Jadi, saya menunda tugas-tugas saya begitu yang diberikan dosen-dosen kepada saya begitu, Bu, setiap perkuliahan. Jadi masih banyak deadline yang belum saya kerjakan begitu, Bu. Oh, begitu ya. Oke, saya mengerti apa yang dirasakan Mbak Yulia sekarang. Pasti sangat capek sekali ya, karena banyak kegiatan dari sebelumnya yang pandemi di rumah terus, online terus, terus tiba-tiba ada kegiatan terjun lapangan langsung gitu. Iya, terus untuk di tugasnya sendiri, Mbak Yulia apakah mengalami kendala dalam apa ya memahami tugas atau dalam mengerjakan tugas? Iya kan, Bu, ini kan tugasnya banyak, terus deadline-nya itu kan sama semua. Nah, pasti hari Sabtu, Minggu itu jadi bingung untuk mengerjakan yang mana begitu, Bu. Soalnya kan saya kuliah dari Senin sampai dengan Jumat begitu. Jadi cuma punya kesempatan hari Sabtu sama Minggu buat mengerjakan. Sedangkan hari Sabtu sama Minggu itu digunakan untuk proyek kemanusiaan begitu, Bu. Jadi
tugas itu menumpuk di hari Sabtu dan Minggu, dan saya sendiri juga bingung mau ngerjain yang mana, dan deadline-nya itu pasti hari Minggu begitu, Bu. Jadi saya bingung harus ngerjakan yang mana dulu begitu. Begitu ya. Oke. Kalau misalnya perkuliahannya kan tadi Senin sampai Jumat, itu apakah full seharian penuh atau ada mungkin beberapa beberapa hari atau beberapa jam yang kosong gitu, Mbak? Ada yang full, ada yang beberapa jam perkuliahan begitu, Bu. Ada yang pagi, ada yang siang, ada yang mulai pagi sampai sore begitu, Bu. Tapi karena ada beberapa mata kuliah yang dikonversi di proyek kemanusiaan ini, jadi tidak semuanya full seharian begitu, Bu. Ada beberapa mata kuliah yang memang tidak perlu diikuti, tapi walaupun begitu masih ada tugas banyak begitu, Bu. Selain itu juga ada tanggungan dari proyek kemanusiaan sendiri, pasti harus buat laporan-laporan begitu, Bu, setelah kegiatan. Jadi tetap saja tugasnya tambah menambah. Saya kira proyek kemanusiaan itu dapat mengurangi beban perkuliahan begitu, Bu, tapi ternyata itu menambah beban perkuliahan saya begitu, Bu. Iya. Sudah tugasnya banyak, kemudian juga laporannya juga banyak begitu, Ibu. Eh, ya, oke, oke. Kalau misalnya dari beberapa hal yang disampaikan dari Mbak Yulia tadi kan, Senin sampai Jumat, ada perkuliahan yang beberapa yang dikonferensikan ke proyek tersebut, terus pasti kan ada beberapa waktu yang luang ya, terus Sabtu Minggu jadwalnya itu deadline semua tugas, terus ada proyek kemanusiaan juga. Nah, itu sistem pengerjaan Mbak Yulia dalam mengerjakan tugas itu bagaimana? Sistem saya mengerjakan tugas sebenarnya tidak bagus ya, Bu, ya. Soalnya saya mengerjakan semuanya itu deadline gitu, mepet sama deadline yang diberikan oleh dosen-dosen. Jadi kan sering menumpuk tugas di hari Sabtu ataupun Minggu. Kemudian saya mengerjakan dengan deadline waktu yang diberikan itu sudah mepet begitu, Bu. Jadi ya kurang bagus begitu, Bu, pengerjaan tugas saya. Jadi sistem kebut semalam biasanya, Bu. Iya. Oke, itu tadi Mbak Yulia juga sudah menyampaikan ya beberapa dampak buruk yang terjadi di Mbak Yulia ketika Mbak Yulia itu menunda tugas-tugas yang ada. Nah, sekarang silahkan Mbak Yulia boleh untuk menyampaikan tujuan Mbak Yulia untuk dari kegiatan ini apa yang ingin dicapai gitu. Saya di sini menghubungi Ibu, terus saya di sini itu juga ingin, Bu, kegiatan saya itu lebih tertata dan saya bisa mengerjakan tugas-tugas saya itu jauh-jauh hari agar tidak terburu-buru dan hasilnya itu bisa maksimal begitu, Bu. Tidak seperti saya yang sekarang yang selalu mengerjakan tugas itu di deadline-deadline pengerjaan tugas yang diberikan oleh dosen begitu, Bu. Oke. Nah, sekarang kan tadi Mbak Yulia sudah menceritakan masalahnya, sudah menceritakan faktor-faktor yang yang mempengaruhi masalah dari Mbak Yulia, terus hambatan juga sudah Mbak Yulia sampaikan, terus tujuan yang ingin dicapai dari Mbak Yulia juga sudah disampaikan juga. Nah, sekarang mari kita diskusikan lebih lanjut mengenai jalan keluar dari permasalahan Mbak Yulia. Baik, Ibu. Jadi saya harus bagaimana ya, Bu, ya, soalnya Oke, itu bagaimana? saya masih bingung harus ngapain begitu solusi, Bu. Iya, saya mengerti kalau Mbak Yulia sekarang masih bingung ya, karena memang ini pertama buat Mbak Yulia. Nah, bagaimana jika Mbak Yulia ini mencoba untuk membuat jadwal harian untuk mengatur kegiatan dari Mbak Yulia? Bagaimana ya, Bu, itu? Soalnya saya belum pernah mencobanya begitu, Bu. Jadi saya kurang paham.
Ya, jadi begini Mbak Yulia. Nah, Mbak Yulia ini menuliskan semua kegiatan Mbak Yulia dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Jadi kayak jadwal sekolah gitu, jadwal kuliah gitu. Jadi di jam 4 bangun pagi gitu sampai seterusnya sampai tidur malam lagi. Nah, tujuannya itu agar Mbak Yulia itu tidak ada kegiatan yang terlewatkan dan semua waktu Mbak Yulia itu tergunakan secara efisien, tidak terbuang secara sia-sia. Jadi ada waktu untuk mengerjakan tugas, ada waktu istirahat yang cukup, ada waktu untuk mengerjakan laporan tentang proyek kemanusiaan dari Mbak Yulia gitu. Terus nanti juga ada untuk penyusunannya itu dari kan tadi ada beberapa mata kuliah yang dikonferensikan atau dihilangkan untuk mengganti proyek kemanusiaan tersebut kan Mbak ya. Nah, waktu-waktu dari program tersebut bisa Mbak Yulia gunakan untuk mengerjakan tugas. Jadi tidak mengganggu waktu istirahat Mbak Yulia. Begitu. Setuju Mbak? Wah, iya Bu, kelihatannya cukup menarik yang dikatakan oleh Ibu tadi. Mungkin saya akan mencobanya begitu Bu. Iya. Nah, Mbak Yulia ini perlu untuk menyusun jadwal hariannya terlebih dahulu selama 1 minggu. Kemudian kita bisa membahas jadwal kegiatan tersebut, bisa dibahas dari apa ya dampak positif dan dampak negatifnya itu di sini lebih efisien atau plus minusnya dari jadwal kegiatan yang telah Mbak Yulia susun. Jadi selama 1 minggu lagi kita akan bertemu untuk membicarakan dampak dan hasil dari susunan kegiatan Mbak Yulia yang sudah Mbak Yulia susun. Begitu. Bagaimana Mbak menurut Mbak Yulia? Baik Ibu, saya setuju. Nanti saya akan menghubungi Ibu begitu. Oke, kalau begitu ada yang ingin disampaikan lagi dari Mbak Yulia? Saya rasa sudah cukup Ibu dari saya. Oke, tetap semangat ya Mbak Yulia. Kalau begitu saya akhiri ya. Terima kasih Mbak Yulia sudah mau mempercayai saya dalam hal ini, sudah mempercayai saya untuk mendengarkan cerita dari Mbak Yulia. Saya pamit izin live terlebih dahulu ya. Terima kasih. Baik Ibu, sama-sama terima kasih kembali ya Ibu sudah mencerahkan pikiran saya dan juga memberikan solusi begitu Bu yang akan saya coba nanti. Ya, wassalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu.